Karena itu seringkali Al-Quran memberikan pesan kepada kita untuk merencanakan kegiatan-kegiatan positif dengan mendasarkan evaluasi pada hari-hari yang telah berlalu. Jadi yang kemarin dievaluasi, kemudian yang akan datang disiapkan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksudkan dengan turunnya surah Al-Insyirah itu ketika Allah menyampaikan fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab fa idza faraghta fansab. Maka jika yang kemarin telah tuntas atau yang telah dikerjakan itu selesai, maka siapkan untuk merencanakan yang selanjutnya. Ya, biasanya kalau kebiasaan Rasulullah SAW sebelum tidurnya beliau kemudian berevaluasi diri, istighfar 70 sampai dengan 100 kali, mengevaluasi kegiatan di hari itu, lalu merencanakan untuk yang besok. Apa yang mau dikerjakan? Ya, kita ikuti sebagai umatnya dengan keteladanan Rasulullah SAW seperti disebutkan dalam Al-Quran surah ke-33 Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah, sungguh telah kami tetapkan ada pada diri Rasulullah. Ya, pada diri Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika terlahir lalu ditetapkan sebagai Rasul oleh Allah, bukan hanya membawa kepribadian sebagai seorang manusia. Ya qul innama ana basyarum mithlukum. Quran surah ke-18 ayat 110. Ya kata Allah, katakan saya manusia seperti kalian. Jadi ada fitrah kemanusiaan pada diri Nabi Muhammad SAW. Fitrah kemanusiaan ini yang menjadikan beliau punya karakter seperti kita manusia. Makan juga, minum juga, berpakaian juga. Namun demikian ada perbedaan antara beliau dengan kita. Karena ditetapkan oleh Allah beliau sebagai Rasul, kita bukan. Beliau Nabi, kita bukan. Dan sifat Nabi dan Rasul biasanya memiliki dua keistimewaan. Satu, ma'sumun min kulil ma'asi wal karahah. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari setiap perbuatan maksiat dan hal-hal yang buruk yang melekat kepada pribadi manusia. Di sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang tidak terawat, yang lusuh, yang ingusan, yang macam-macam. Nah, itu dijaga oleh Allah sehingga tidak sama dengan manusia biasa. Jelas ya? Nah, ini penting diketahui. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, diberikan keteladanan untuk diikuti. Maka itu sifatnya muttaba'. Ya, muttaba'. Muttaba' itu sesuatu yang diikuti. Bahkan spesial untuk Nabi Muhammad SAW, ketika umatnya mengikuti Rasulnya, maka dia otomatis akan langsung mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak didapatkan pada nabi-nabi dan umat sebelumnya. Jadi nabi-nabi dulu, dari sejak Nabi Adam, lalu muncul Rasul pertama Nabi Nuh alaihissalam, sampai dengan seterusnya, ketika umatnya mengikuti nabinya atau rasulnya, belum tentu datang langsung cinta Allah kepada umatnya. Nabi Muhammad berbeda, punya tingkat ketinggian yang luar biasa, sehingga saking tinggi dan istimewanya banyak pujian disematkan kepada beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim, demikian di surah Al-Qalam itu. Ketika diikuti akhlaknya, perbuatannya, kebiasaannya, cinta Allah diturunkan kepada pengikutnya. Jika ia beriman, maka turun Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada seluruh umatmu, pengikutmu. Ya, jika kalian serius mencintai Allah, maka ikuti semua tuntunan yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, ketika itu diikuti, maka cinta Allah akan diturunkan pada orang itu. Ketika cinta diberikan, maka yang pertama Allah anugerahkan bukan dunia dan seisinya, bukan pangkat kedudukan, bukan harta yang melimpah, tapi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ampunan itu akan terjaga pribadi orang ini selalu dalam ketaatan dan kebaikan. Jadi kalau seorang sudah diampuni oleh Allah, cirinya maka tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki akan terjaga dari perbuatan maksiat. Diberikan bimbingan dalam jiwanya, disebut burhan namanya. Ya, laula ar-ra'a burhana rabbih, demikian di surat Yusuf. Jadi di hati kita itu ada petunjuk disebut dengan burhan. Kalau seseorang tergerak berbuat maksiat, maka hatinya akan berkata, jangan kerjakan, jangan lakukan. Nah, orang yang semakin dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, nah itu kuat sinar dalam jiwanya. Cahayanya kuat. Jangankan mengerjakan sesuatu, terfikir pun itu akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa yang Nabi tunjukkan kita coba ikuti. Nabi malam-malam mengevaluasi diri, menyiapkan kegiatan untuk besok. Kita sebagai umatnya mengikuti itu semua.
Saya kemarin baca Quran sekian ayat, maka besok saya akan baca sekian surah. Kemarin saya belum berinfak, hari ini saya akan infak. Kemarin saya dari 5 sholat waktu itu hanya berjamaah 2-3 kali. Selebihnya munfarid. Maka hari ini saya siapkan 5 waktu berjamaah. Kemarin saya nggak tahajud, malam ini saya rencanakan bangun jam sekian. Sholatnya sekian rakaat. Habis sholat mau ngapain, dan seterusnya. Nah, ini yang kita persiapkan. Kalau semua seperti itu disiapkan, maka demi Allah saya katakan tidak ada waktu kita yang sia-sia. Semua teratur. Dan hidupnya enak. Jadi kalau sudah semua teratur dan automatically kita kerjakan dalam keseharian, itu nggak perlu dituliskan lagi menjadi agenda. Biasanya kalau latihan tuh perlu dituliskan. Besok ini. Ya, TK kan begitu Bu ya. SD begitu Bu ya. Waktu TK, waktu SD kan begitu, tuliskan. Tapi setelah menjalani itu dalam keseharian, kan otomatis kita kerjakan. Nah, saya berikan rahasia besar. Orang beriman itu disebutkan oleh Al-Quran, dia punya daya fikir yang panjang. Ini rahasia. Itu ada di Quran. Kedengaran keluar? Quran surah ke-59 ayat 18. Al-Hasyr ayat ke-18. Allah. Jadi orang beriman itu dia punya daya fikir yang panjang, visinya panjang. Ya, bukan cuma dunia. Yang kita alami itu kan insya Allah 3 alam ya. 3 alam. Ya, kita simpan yang alam kandungan, kita sebutkan yang kita alami secara sadar dan nyata, yaitu alam dunia, kemudian alam kubur, ya afala ya'lamu idza bu'athira ma fil kubur. Jadi alam dunia, alam kubur, kemudian ketiganya akhirat. Yang terakhir, ya dengan segala sifat-sifatnya. Kita berharap insya Allah semoga Allah berikan pada kita surga dengan rahmatnya. Baik, jadi ada dunia, ada alam kubur, ada apa terakhir? Akhirat, puncaknya surga. Nah, jadi kalau ahli iman dan ahli takwa, dia akan mengukur visi hidupnya bukan cuma di satu alam, dunia. Tapi sampai ke yang paling jauh, akhirat. Baik, saya coba tuliskan ya, saya khawatir sampai hari ini kita belum punya visi ke situ. Ya, bukan kita, mungkin sebagian dari Anda. Baik. Lihat sini. Jadi ada yang rugi kalau cuma sampai sini nih. Ini kan sekarang kita ada di mana? Bukan, Tanah Kusir ya, di Andor. Nah, kita masih di Tanah Kusir dan masih masuk dalam bagian dunia. Nah, ini kita ada di sini. Dunia. Kemudian setelah itu masuk ke kubur. Insyaallah. Setelah itu akhirat. Akhirat. Ada akhir, ada akhirat. Ya, kalau akhir batas sesuatu, tapi boleh jadi setelah itu ada lagi. Tapi kalau pakai tak di ujungnya bisa sifat atau pembatas paling akhir yang tidak ada lagi setelah itu. Ya, karena itu ada akhirat. Kan? Akhirat tak di ujungnya. Yaumul akhir, hari berakhir, selesai. Nggak ada hari lagi. Tapi di situ ada perhitungan, ada tempat, ada macam-macam. Ketika disebutkan tak akhirah, maka puncaknya di situ, selesai. Tidak ada lagi setelah itu. Jelas? Di sini kita berharap semoga Allah anugerahkan surga. Ya, kita tuliskan di sini. Ya, tidak cukup dengan amin, kita lihat dulu. Jadi di Quran surah ke-59 ayat ke-18 Allah sampaikan ciri orang yang beriman plus takwa. Jadi urutan itu ada iman plus takwa, ada iman belum meningkat takwa, ada Islam belum sempurna iman. Nih, 1, 2, 3. Bilang ya, ada Islam belum sempurna iman. Kalau Islam belum sempurna iman itu baru syahadat di lisan. Mengucapkan kalimat iman di lisan, tapi imannya yang di lisan belum sampai ke hati. Ini sering saya uraikan. Ini ada kasusnya di Quran surah ke-49 ayat ke-14. Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Ya, awas hati-hati. Sebagian orang-orang Arab Badui berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah beriman. Lalu Nabi terdiam, turun jawaban langsung dari Allah. Awas hati-hati. Apa kata Allah? Kul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu. Kalian belum beriman dengan serius. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru masuk Islam.
Jadi syarat masuk Islam mengucapkan syahadat kan di lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Maka itu kalimat iman, cuman baru di lisan. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara imannya belum masuk ke hati. Jadi dari lisan ini belum ditembuskan ke jiwa ke sini. Ya, kalau belum ditembuskan ke jiwa, maka kata Allah baru formalitas Islam. Itu yang dituliskan di KTP-nya Islam, kan? Di lisannya Islam, Muslim. Cuman karena imannya belum masuk ke dalam jiwanya, maka tubuhnya belum dibimbing oleh cahaya iman dalam hatinya. Beda, cahaya iman kalau sudah masuk ke hati, maka akan membimbing seluruh bagian tubuh kita. Ketika akan menatap, imannya akan membimbing mata kita, ini yang harus ditatap, ini palingkan. Ketika akan bicara, imannya membimbing lisannya. Ini yang harus dikatakan, ini yang tidak boleh disampaikan. Ketika ke tangan sampai ke ujung kaki, maka dibimbing seluruh anggota tubuh kita. Karena itulah pernah saya sampaikan di banyak kesempatan, ketika Allah menyebutkan fungsi tubuh kita, maka kalimat iman dulu yang disampaikan di awalnya. Mata, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang punya iman, matanya lihat yang baik. Tak mampu melihat yang baik, palingkan ghaddul basar. Demikian untuk perempuan, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Baik lisan, ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, la yasraq qaumin qaum. La ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencela. Hei orang-orang beriman, jangan gosip. Imannya dulu. Begitu iman disebutkan, baru kemudian ke fungsi tubuhnya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma razaqnakum. Ya kullu min thayyibati ma razaqnakum. Hai orang-orang beriman, silahkan bekerja cari nafkah. Imannya dulu, baru pekerjaannya. Iman. Nah, bagaimana cara meningkatkan iman? Berlatih lewat takwa. Karena itu setiap ada kalimat iman seringkali disebutkan dengan takwanya. Bisa takwa sebelumnya, bisa takwa di akhirnya. Dzalikal kitabul la hudallil. Setelah itu alladzina yu'minun. Baik, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba 'alal ladzina min la'allakum tattaqun. Setiap ada iman, takwa. Setiap ada takwa, iman. Jelas sampai sini? Baik, ketika kemudian iman bersanding dengan takwa, maka orang ini kata Allah akan punya visi yang sangat panjang. Apa visinya? Dia akan turunkan pola hidupnya, memulai dari puncak yang paling tinggi, dari 3 dimensi yang dilalui dalam hidupnya. Dimensi pertama dunia, dimensi kedua alam kubur, dimensi ketiganya alam akhirat. Maka orang beriman, orang muslim yang beriman dan bertakwa, dia akan memulai visi kegiatannya dari sini, diturunkan. Jadi bukan dari sini. Jadi kalau ada orang belum beriman, apalagi belum berislam, wajar kalau cuma cara berpikirnya sampai sini. Nanti anak saya EK, SD, kemudian SMP, kuliah, jadi dokter. Sampai sini aja, dokter. Dokter dunia, alam kubur diobatin. Anak saya jadi arsitek. Arsitek dunia, membangun gedung cakrawala. Di alam kubur gelap, tak mampu membangun apapun. Mau kaya, kumpulkan harta. Tapi ketika wafat kan selesai, telah meninggal dunia. Artinya semua yang dihasilkan di dunia ditinggalkan. Ditinggalkan, jadi gak ada yang dibawa. Makanya ada orang-orang yang cara berpikirnya sampai di sini saja. Awas, hati-hati, hati-hati. Tadi di awal saya katakan jangan-jangan ada sementara kita mengaku beriman tapi visi kita belum masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Al-Quran. Karena ada yang sampai sini saja. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat ke-200, paling kanan agak ke bawah sedikit. Perhatikan kalimatnya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan. Jangan ngarang Joni. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Aja. Ayo menghafal, biar nyambung kita. Ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Baru ayat 201-nya berbicara tentang beriman dan bertakwa. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Jadi ada orang yang orientasinya dunia saja. Wa minan nasi minnya litab'id, dan di antara sebagian, tidak semuanya, annas dari manusia yang hidup di bumi. Annas, nas,
semua manusia, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Wa minan nas, min dari semua, minnya li tab'id, bukan semua manusia tapi sebagian saja. Dari sebagian manusia ini ada yang orientasi hidupnya dunia saja. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami semua kemuliaan dunia, kedudukan yang paling tinggi, harta yang paling banyak. Ini nggak mikir. Nikmatiannya dunia lah, alam kubur gimana nanti belum jelas. Ada yang begitu. Ya, akhirat belum nampak, dunia aja dulu. Nah, begitu wafat kelabakan. Ya, nah ini poin pertama ini. Nah, sedangkan ada yang kedua, ini yang paling tinggi. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Visinya dia inginkan dunia akhirat. Disebutkan dunia akhirat, alam kubur otomatis masuk. Nah, cara merumuskan ini disebutkanlah di Quran surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hei orang-orang yang telah beriman kepada Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Di antara cara meningkatkan takwa itu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap diri kalian yang merasa beriman itu. Tuh nafsun tuh kepada setiap kita. Ke diri-diri kita. Kata Allah, hendaklah setiap orang, jadi kalau merasa beriman, itu orang beriman tuh kata Allah pasti punya planning seperti ini. Ya, siapkan dirimu untuk hari esok. Ghad di situ itu sampai ke akhirat. Maknanya nakirah, jauh. Jadi kalau mau bikin persiapan, kalau diturunkan detailnya kata Allah, kalau engkau ingin bikin persiapan yang bagus untuk aktivitasmu, maka buatlah kemudian detail kurikulum sampai akhiratmu. Cara menurunkannya, visinya turunkan. Anda kan ingin ke surga. Saya sering katakan surganya mau yang mana? Nomor 1 kah? Nomor 2 kah? Nomor 3 kah? Nomor 4 kah? Belum jelas VVIP kah? Atau VIP kah? Kelas bisnis kah? Atau kelas ekonomi kah? Seekonomi-ekonominya surga masih enak. Masih nyaman, nikmat. Ya. Ini mana yang mau didapatkan? Yang ini bersama semua nabi. Quran surah keempat ayat 69. Yang ini di taman surga. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Yang ini seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Yang ini nggak disebutkan langsung tapi keindahannya nyata. Paling minimal pengen apapun terfikir langsung ada. Jadi yang kelas ekonomi loh, Bu. Pengen terfikir langsung ada. Anda mau lewat ke sini, itu depan ada jualan somai itu. Belum sempat beli, pengen rencana doang, begitu keluar dari sini udah habis. Kepikiran, masuk mobil meninggal, gitu kan? Qadar Allah masuk surga ke kelas yang ini. Begitu pertama kali masuk, yang kepikiran somai an-nur ya Allah, seling, langsung. Kok pedagangnya nggak ada ya Allah, ping ke situ muncul juga. Padahal pedagangnya udah di sini misalnya, pindah. Contoh, jelas ya? Nah, turunkan dari sini. Ini amalannya apa? Amalannya apa? Amalannya apa? Amalannya apa? Ada semua. Ya, ada semua. Di ketika Anda temukan semua amalannya ini, turunkanlah menjadi kurikulum kegiatan di bumi. Ini maksudnya. Ini contoh, saya ambil dulu yang ini ya. Paling tinggi. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, kami akan satukan mereka di surga nanti dengan 4 golongan yang paling mulia. 1, semua para nabi yang pernah bertugas di bumi. Kemudian ada orang-orang para syuhada, orang-orang jujur yang senang mengamalkan isi Al-Quran. Keempat, orang-orang soleh. Semua dikumpulkan di satu tempat di surga. Kalau kalian ingin cari visi, maka mereka model terbaik, kata Allah. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadikan mereka teman hidup. Bawa kurikulumnya, bawa manhajnya, terapkan di kita. Nabi nggak mungkin, karena sudah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi kita bisa turunkan cara hidup para syuhada, cara hidup orang-orang soleh, cara hidup para siddiqin. Keluarkan itu modelnya, buat kurikulum hidup. Apapun profesi kita. Dan nggak harus jadi ustad. Bukankah Abu Bakar itu bukan ustad? Beliau seorang pengusaha, tapi punya gelar as-siddiq. Bukankah Utsman bukan ustad, tapi seorang pengusaha sampai jadi khalifah? Bukankah Amr bin As juga bukan seorang ustad? Ya, tapi seorang birokrat, juga diplomat yang ulung. Ali yang ustad, Abu Hurairah yang ustad. Di Anda yang pengusaha, pedagang, birokrat, diplomat, apapun itu, profesi yang kita kerjakan, turunkan rumus ini, kerjakan saat di dunia.
sampai kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat bagaimana Allah menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Jelas sampai sini? Nah, pertanyaannya, hari ini teman-teman sudah mengeluarkan yang mana dari semua ini? Ayo perjelas. Jangan-jangan dunia dikejar-kejar, tapi akhirat belum disiapkan. Terus kalau hari ini wafat mau apa? Coba deh, coba. Setiap hari saya ingatkan, harus berpikir dalam sehari, mungkin kita wafat di hari itu. Itu akan memberikan motivasi kuat bagi kita untuk membenahi diri. Jadi kalau pikiran kita tuh selalu hidup terus, hidup terus, hidup terus. Untuk dunia itu bagus, tapi untuk akhirat gak akan ingat. Kalau Anda sedang bekerja urusan dunia, silahkan bayangkan untuk semangat hidup. Tapi ketika Anda ada jeda, pikirkan akhirat Anda kalau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bakal apa yang mau dibawa?